Selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kaum wanita pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Mari buka hati kita, pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang di dalam ibadah kaum wanita Antioquia Tebet secara online Tuhan. Kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali datang kepada Engkau, memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya semua ini karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau hadir di tengah kami Tuhan, baik kami kaum wanita Antioquia Tuhan, baik juga para pemirsa YouTube channel yang sedang mengikuti acara ini Tuhan. Kiranya Kau hadir di setiap kami Tuhan, Kau lawat setiap kami Tuhan, sehingga kami yang datang memuji menyembah Engkau pada siang hari Tuhan, boleh mengalami Tuhan pemulihan daripada Engkau, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang dalam kekurangan Kau cukupkan, yang dalam keadaan lemah Kau berikan kekuatan Tuhan, yang dalam khawatir Kau berikan keteguhan Tuhan, yang dalam keadaan masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan buat kami, Engkaulah sumber kemenangan buat kami, Kau sumber pemulihan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah kami ini dari awal sampai pertengahan, sampai selesainya Tuhan. Kau pimpin Tuhan yang melayani Engkau, baik yang membawakan puji-pujian, yang memimpin puji-pujian singer Tuhan, yang membawakan firman-Mu Tuhan, dan yang bermain musik. Dalam firman-Mu kami kembali dikuatkan, dimenangkan Tuhan, sehingga kami mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini menjadi dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus dan menjadi juru selamat kami yang hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari ibu-ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa siang hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari katakan sekali lagi dengan segenap hati. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa Yesus Allah yang sungguh baik. Kejaplah. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kejaplah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Cukup bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan sekali lagi, kejaplah. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Kita terus tetap di dalam hadiratnya Tuhan Ibu. Kita mau rasakan betapa Dia, Allah, ada di tengah-tengah kita. Kita mau katakan bahwa Dia juru selamatku. Haleluya, haleluya. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada siang hari ini kami kaum wanita Antioquia bisa beribadah secara online. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, supaya firman Allah itu boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pertama saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat kita bertemu dalam ibadah kaum wanita GPDI Antioquia Tebet secara online. Saudaraku, sebelumnya terima kasih buat seluruh pengurus wanita yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengucap syukur. Tuhan masih lagi mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, 3 bulan berjalan saudaraku, kita menjalani kehidupan ini tentunya banyak perubahan. Baik di dalam rumah tangga keluarga ya, di dalam pekerjaan suami istri anak mungkin, dalam ekonomi usaha bisnis kita, dalam studi anak-anak yang masih harus mendapat bimbingan dari orang tua. Saudaraku, work at home bukan berarti waktu berlebihan ya. Karena apa saudaraku? Tugas-tugas yang diberikan dari sekolah tidak sedikit ya saudaraku. Baik itu PLBJ sampai Penjaskes, bahasa Inggris sampai bahasa Mandarin. Jadi sepertinya orang tua yang sekolah saudaraku ya. Banyak orang tua yang ngomel, marah ya. Bukan hanya orang tua saja yang kesel ya, anaknya juga bete saudaraku ya. Mau ke mall tutup, mau jalan-jalan ya kemana ya, ya keluar rumah juga berani-berani sedep gitu ya saudaraku. Saudaraku, perubahan ya, keadaan yang terjadi yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan. Saudaraku, anak-anak Tuhan yang katanya orang percaya, orang cinta Tuhan, menyayangi Tuhan, takut akan Tuhan, tetapi saudaraku masih tidak sedikit yang suka menipu ya, tipu sana tipu sini. Anak-anak Tuhan, orang percaya yang katanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, ya masih suka berjudi, main judi. Saudaraku, saya pada waktu sedang menunggu shuttle bus mau ke Genting, saudaraku, seorang encim dia tanya kepada saya, ya mau main judi. Saya langsung tolak, ya saudaraku. Saya katakan tidak. Saudaraku, bukannya menolak bagaimana juga saudaraku, karena yang pertama saya belum pernah main judi. Saya nggak bisa main judi, saya juga nggak ada uang untuk main judi, saudaraku. Saudaraku, saya lihat di sebelah saya tunggu di lobi hotel, itu ibu ya, saudaraku tetap pakai salib, saudaraku ya. Saudaraku, dia sudah tidur, kepala sudah jatuh-jatuh ya. Dia bangun, dia teriak, dia merintih, dia suka kayak menangis-nangis kecil ya. Saudaraku, saya berpikir ya mungkin dia kalah judi ya, kopernya udah kosong dengan uang. Beberapa waktu tahun yang lalu, saudaraku, saya ingat saya ke tempat yang sama juga di situ. Nah, kali ini saya memang masuk ke kasino. Mungkin itu kasino yang terbesar nomor 1 atau nomor 2 se-Asia ya. Ada 7.351 room ya kasino. Jadi saya nginep di hotel itu. Malamnya saya jalan-jalan, saya masuk ke sana, saudaraku, harus shoes ya, harus pakai sepatu dan harus kasih lihat paspor, saudaraku. Baru kita bisa masuk. Dijaga oleh setiap pintu dijaga oleh orang-orang yang bertubuh tinggi besar hitam pakai senjata.
kakak saya Dipa dia nggak bisa masuk karena dia pakai sendal. Ya, saudaraku, saya masuk di dalam begitu banyak orang. Bukan hanya laki-laki saja, saudaraku ya, tetapi banyak juga perempuan. Encim so tua, pipi so tabembeng orang Manado bilang ya. Sudah keriput, saudaraku, tapi dia tegang semua. Di situ tidak ada yang tertawa. Sekali-sekali dengar tak-tak ya, mungkin itu koin ya. Saudaraku, saya lihat dalam hati saya bilang, waduh kalau Tuhan datang, saya ikut masuk nih di dalam kehidupan yang tidak diinginkan ya. Saya masuk dalam neraka nih, saya bilang. Saudaraku, tetapi saya lihat orang pakai salib juga, saudaraku, tetap salib dipakai, tapi tetap main judi ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang katanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, tetapi matanya masih suka ada di keranjang. Ini juga bukan laki-laki saja, tapi ada juga tidak sedikit bahkan wanita ya, saudaraku. Ingat kisah daripada istri dari Tuan Potifar. Memang di Alkitab tidak ditulis namanya ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, komentari Yahudi tentang Taurat ya pada abad pertengahan menyebutnya dengan nama Juleika atau Julekha ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa yang tidak tahu tokoh yang satu ini ya, yang terdapat di dalam perjanjian lama ya, anak atau putra ke-11 dari Yakub dan putra pertama dari Rahel. Ingat, Yakub punya istri dua adik kakak. Pertama Lea, kedua Rahel. Nah, saudaraku, Yusuf ya, namanya Yusuf, putra dari Yakub dan Rahel. Saudaraku, Yusuf di dalam bahasa Ibrani modern artinya Yosef ya, namanya Yosef. Saudaraku, Yusuf, arti nama dari Yusuf adalah Allah meningkatkan kesalehan ya. Yusuf itu saleh, saudaraku ya. Dan arti dari nama Yusuf adalah kekuatan dan pengaruh. Yusuf kuat menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan ya, godaan yang datang dalam kehidupannya. Pengaruh, Yusuf punya pengaruh di negeri Mesir ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan Yusuf menghadapi begitu banyak rintangan, tantangan, godaan ya. Saudaraku, dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering oleh saudara-saudaranya sendiri. Sampai dia diangkat oleh saudagar-saudagar dari Midian ya, pada waktu itu lewat di sana, dan dijual kepada Ismail ya, saudaraku. Ismail membawa Yusuf ke Mesir. Saudaraku, Yusuf berada di Mesir dari umur 17 tahun. Dari Mesir orang Ismail itu menjual Yusuf ya, saudaraku, kepada Tuan Potifar ya, pegawai istana, saudaraku. Dia kepala pengawal raja ya, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf bekerja di rumah Tuan Potifar ya, saudaraku, dan Potifar mempercayakan segala harta kekayaan seisi rumahnya kepada Yusuf. Jadi segala sesuatu dikerjakan oleh Yusuf ya, saudaraku. Sesiul yang adalah istri dari Tuan Poti, saudaraku, dia rupanya kesemsem melihat ketampanan ya daripada Yusuf. Saudaraku, dia mulai birahi, saudaraku. Dia merayu dan merayu Yusuf. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Yusuf katakan tidak. Yusuf berani katakan tidak dengan yang namanya dosa. Karena dia sadari, saudaraku, bahwa itu bukan miliknya. Ya, saudaraku. Yusuf berani katakan tidak karena Yusuf takut akan Allah. Dia saleh, dia takut akan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sesiul, saudaraku, dia ceritakan kepada suaminya tentunya ya, dia mulai ya memfitnah dari Yusuf ya, sampai akhirnya Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku, di penjara, kepala penjara begitu suka mengasihi Yusuf, sehingga semua tahanan di dalam penjara dan pekerjaan-pekerjaan yang di dalam penjara dipercayakan oleh kepala penjara kepada Yusuf. Yusuf yang kerjakan semua itu. Coba kita baca ya, saudaraku, di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Yusuf yang melakukan semua. Saudaraku,
Yusuf, saudaraku, seorang juru mimpi, ya. Dia dapat mengartikan mimpi, baik mimpi kepala juru minuman, juru roti. Dia juga dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Saudaraku, 3 tokoh ya yang terkenal di dalam Alkitab ya, yang bernama Yusuf. Ada 3, saudaraku. Yang pertama adalah Yusuf yang saya katakan tadi, anak putra dari Yakub dan Rahel, dan Yusuf tukang kayu yang adalah ayah dari Yesus, dan Yusuf dari Arimatia. Dia seorang imam besar terkemuka yang sangat berani untuk minta mayat daripada Yesus, ya. Yusuf dari Arimatia juga itu seorang murid dari Yesus. Saudaraku yang kekasih, tetapi dari ketiga tokoh yang terkenal ini, yang sering dibicarakan atau istilah saya yang populer adalah tokoh daripada Yusuf, anak Yakub dan Rahel. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari dalam penjara inilah kemudian Yusuf dia angkat, saudaraku. Firaun dia bermimpi, saudaraku. Dia melihat ada 7 lembu tambun yang gemuk dan sehat, dan 7 bulir gandum yang bernas yang baik. Dia bermimpi juga ada melihat 7 tambun yang kering, yang jelek, ya, 7 bulir gandum yang juga jelek, saudaraku. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa akan ada 7 tahun masa kejayaan dan juga 7 tahun masa kelaparan yang berat, kelaparan yang dahsyat, saudaraku. Saudaraku, Firaun mendengar artian dari Yusuf, menerjemahkan mimpinya, dia sangat terkagum. Firaun, saudaraku, dia melihat bagaimana bijaksananya Yusuf, ya, kebijaksanaan yang luar biasa dari dirinya Yusuf, sehingga Yusuf, saudaraku, diangkat, ya, jadi perdana menteri di Mesir, ya. Saudaraku, dari penjara, ya, dia diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Kelaparan yang sangat luar biasa, kelaparan yang dahsyat terjadi di Mesir, saudaraku. Tapi Yusuf prepare, ya. Dia membeli semua ladang, ya, dari rakyat yang menjual kepadanya, ya. Dia beli itu semua untuk Firaun, ya. Saudaraku, Yusuf juga, saudaraku, dia memanggil saudara-saudaranya, ya, saudaraku, dan ayahnya Yakub, ya, ke Mesir, ya. Karena apa? Padahal kita lihat bahwa saudaranya sudah berbuat yang tidak baik, ya. Tapi dia panggil, dia undang saudaranya ke Mesir karena Yusuf penuh kasih, Yusuf penuh pengampunan, Yusuf bertanggung jawab baik dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, juga dia bertanggung jawab dengan keluarganya, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjalanan Yusuf yang perjalanan kehidupan yang begitu berat, begitu banyak mendapat tantangan, godaan, ya, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf, saudaraku, ya, dia mampu menghadapi semua tantangan, ya, karena dia saleh, dia memiliki iman yang kuat, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Hanya orang yang kuat yang mampu, ya, menghadapi kejadian atau keadaan yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya orang kuat saja, saudaraku, ya, yang mampu menghadapi tantangan, rintangan, dan godaan dalam kehidupannya. Hanya orang kuat saja, saudaraku, yang dapat setia sampai akhirnya. Dan hanya orang kuat saja yang dapat memiliki prinsip, ya. Dia memiliki prinsip dan tidak mudah digoyahkan, ya. Saudaraku, hanya orang kuat saja, saudaraku, ya, yang dapat, ya, meraih mahkota kemenangan, ya. Akhiri kehidupannya, ya, saudaraku, Yusuf, saudaraku, dengan begitu banyak masalah harus dihadapi, bahkan godaan-godaan, tapi dia tetap kuat iman. Itu sebabnya dia berani katakan tidak dengan yang namanya dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya membaca kisah tentang Yusuf, ya, dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Perjalanan kehidupan Yusuf, saudaraku, ya, sampai dia diangkat oleh Firaun, ya, menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi perdana menteri di Mesir, ya.
Firaun mengenakan cincin yang indah kepada Yusuf. Zaman dulu kalau surat pernyataan udah distempel dengan cincin itu sudah sah, tidak bisa diganggu gugat. Saudaraku, Yusuf dikenakan pakaian yang indah, dinaikkan oleh Firaun ya ke kereta nomor 2. Wah, soalnya dia anak Yusuf, dia adalah orang nomor 2 di Mesir. Dia sangat berpengaruh di Mesir, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang kuat saja yang mampu meraih kemenangan. Ya, saudaraku, pertanyaan, ya, apa alasannya? Apa dasarnya? Kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya harus kuat. Kuat tentunya secara jasmani, ya, dan amat terlebih kuat rohani, kuat iman percaya kita di dalam Yesus. Apapun terjadi, ya, saudaraku, kita mau tetap kuat. Menjalani hari-hari ke depan juga kita tidak tahu apakah akan menjadi lebih baik, ya. Tapi kita mau hadapi dengan iman percaya kita yang kuat. Kembali ke pertanyaan saudaraku, apa alasannya atau apa dasarnya saudaraku, ya? Kita harus kuat. Kita tetap kuat dan kita harus kuat. Anak-anak Tuhan harus kuat. Yang pertama saudaraku, seringkali kita anak-anak Tuhan, ya, membatasi kuasa Tuhan. Meragu-ragukan kuasa Tuhan. Saudaraku, ingat saudaraku, bahwa kuasa Tuhan yang besar itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Kita baca saudaraku di dalam 1 Yohanes 4, ya, ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, ya. Dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan ragu-ragukannya. Kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan, roh Tuhan, ya, ada di dalam kehidupan kita. Kita dijadikan pemenang, ya. Poin yang kedua, saudaraku, kita dijadikan pemenang, ya. Saudaraku, bahkan pujian mengatakan kita adalah umat pemenang. Kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37, saudaraku, kita baca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang, daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita mesti anak-anak Tuhan mesti kuat, ya? Karena Tuhan sudah siapkan kemenangan bagi kita. Bahkan Tuhan jadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Poin yang ketiga saudaraku, apa alasannya? Apa dasarnya? Kita harus kuat. Anak-anak Tuhan harus kuat. Poin yang ketiga sebagai poin yang terakhir, saudaraku, seperti Tuhan menyertai Yusuf, saudaraku, Tuhan juga menyertai kita. Poin yang ketiga berarti ada penyertaan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai saya dan saudara, ya. Yesaya 41, ya, ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, ya. Jangan takut, jalan hidup ini, ya saudara, dengan tidak ada kebimbangan. Jangan takut, ya, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan bukan hanya sesaat saja, saudaraku, bukan hanya karena pandemi saja, ya. Tetapi coba saudaraku baca di dalam Matius 28 sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 20 katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang atau anak-anaknya, ya, yang mengasihi Dia, yang cinta Dia, ya. Bukan hanya sesaat, bukan hanya hari ini saja, bukan hanya di dalam ibadah komisi wanita saja, tapi penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 3 poin saya berikan, ya, saat siang hari ini. Mari kaum wanita yang ada, ya, kita mau tetap kuat, ya, di dalam Yesus. Iman semakin kuat karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan, ya. Ada kemenangan yang Dia sudah berikan, ya. Dan ada penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah, meninggikan namanya yang kudus dan bersekutu
dengan kebenaran firman yang meneguhkan, menguatkan hati kita. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita terus mengagungkan namanya dan mengangkat pujian kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, kita telah memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah wanita online hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang ibadah kami secara online. Terima kasih semua berjalan dengan baik. Berkati semua hamba-hamba-Mu, ibu-ibu yang sudah melayani kami hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati aktivitas mereka, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dan semua kami yang sudah ikut beribadah bersama di ibadah wanita GPD Antioquia Tebet saat ini, kami percaya Tuhan, kami mendapat berkat banyak Tuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai terus kehidupan kami dimanapun kami berada, meskipun masih banyak sekali pembatasan-pembatasan yang harus kami ikuti dari pemerintahan kami. Tuhan juga terus berkati pemerintahan kami, negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang ada sampai yang paling rendah Bapak RT RW kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami dimanapun kami berada menjadi berkat buat lingkungan kami, buat keluarga besar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur bahwa bulan ini pemerintahan kami, gubernur kami Jakarta telah mengizinkan kami dapat beribadah kembali ke gedung gereja kami masing-masing Tuhan. Kami ucap syukur dimanapun kami beribadah. Tuhan juga berikan kami kekuatan supaya kami lebih lagi setia kepadamu, tidak menjadi halangan kami untuk beribadah ke dalam gedung gereja. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati buat ibu-ibu dimanapun mereka berada, mungkin dalam kelemahan mereka, kami percaya Tuhan yang kuasa dulu yang berkuasa di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, kuatkan mereka, berikan mereka sukacita, damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah wanita online ini untuk sementara ini Tuhan. Kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya kami terus bisa bertemu satu dengan yang lain melalui online kami, di grup-grup kami Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus dalam setiap doa-doa kami Tuhan,
kami tetap dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah online wanita saat ini. Kembalikan kami minggu depan, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih. Ibadah-ibadah kami yang akan datang, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Baik ibadah kami minggu pagi, siang, dan sore. Dimanapun kami berada, biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan seluruh ibu-ibu semuanya, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing, dan bawalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, persekutuan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.